Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkuman materi dari bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Ini ada di jenjang SMP dan MTS kelas 7 semester ganjil. Kita akan mereview materi-materi yang sudah Bu Putri jelaskan dari awal, dari apa itu interaksi sosial sampai jenis-jenis dari lembaga sosial. Yang pertama kita akan melihat kompetensi inti KI 3. Selanjutnya adalah kompetensi dasar KD 3.2 dan KD 4.2. Lanjut pada indikator dan tujuan pembelajaran. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu review tentang interaksi sosial. Apa saja yang akan kita review atau kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian dari interaksi sosial, yang kedua macam dari interaksi sosial, yang ketiga ciri-ciri dari interaksi sosial, yang keempat syarat interaksi sosial, dan yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang terakhir yaitu bentuk dari interaksi sosial. Berikut adalah interaksi sosial. Ini gambar dari interaksi sosial, dari interaksi individu, interaksi kelompok, bahkan sampai kelompok dengan kelompok. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya, atau individu dengan kelompok, dan bahkan kelompok dengan kelompok. Dikatakan individu itu jumlahnya cuma satu, berarti satu orang dengan satu orang. Kalau individu dengan kelompok, kalau kelompok itu lebih dari dua orang atau lebih dari satu orang, jadi di sini interaksinya adalah satu dengan banyak orang. Nah, ini merupakan pengertian dari interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lanjut, yang kedua yaitu macam-macam dari interaksi sosial. Yang pertama adalah individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Contohnya ketika kita sedang berbincang-bincang dengan teman kita menyapa teman kita bertemu di jalan, kita bersalaman dengan guru, itu termasuk contoh interaksi sosial, yaitu individu dengan individu. Yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Di sini Bu Putri contohkan adalah seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Contoh lain misalnya ketika kita sedang mengikuti sholat Jumat, ada satu ustadz yang melakukan khutbah kepada makmum yang mengikuti sholat Jumat tersebut. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Di sini Bu Putri contohkan permainan sepak bola antara tim merah dengan tim
biru. Bisa juga pertandingan bola voli antara kelas 7A dengan 7B. Nah, 3 ini adalah macam-macam dari interaksi sosial, mulai dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang sudah disepakati. Yang ketiga, berlangsung secara timbal balik. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Mulai dari yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu. Ketika seseorang mau melakukan interaksi, maka harus ada lawan bicaranya. Nah, lawan bicaranya itu pasti lebih dari satu diri sendiri, satunya lawan bicaranya. Nah, keduanya melakukan komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol, menggunakan kata-kata, atau menggunakan mulutnya sebagai media untuk berkomunikasi. Nah, di sini harus ada timbal balik. Ketika si A bertanya kepada si B harus menjawab. Itu dinamakan interaksi sosial dan memiliki tujuan tertentu. Lanjut pada syarat dari interaksi sosial, yaitu ada 2, kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Di sini ada 6. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti itu merupakan pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang lain mengikuti pandangan atau pengaruh lain tanpa berpikir panjang. Contohnya di sini adalah seorang pasien yang mengikuti perkataan dokternya tanpa dia mikir dulu karena sudah tersugesti bahwa apa yang dikatakan oleh dokter itu adalah yang benar. Yang kedua adalah imitasi. Usaha meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Misalnya seorang anak meniru perbuatan orang tuanya. Misalnya orang tuanya suka gigi, maka anaknya juga meniru. Model rambut anak juga menirukan orang tuanya. Yang ketiga yaitu identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam seorang diri untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, setelah kita melakukan imitasi tadi, maka kita melakukan identifikasi. Kita akan melihat, oh ini yang baik, ini yang buruk, itu dinamakan identifikasi. Yang selanjutnya yaitu simpati, suatu proses seorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Di sini masih berupa sifat. Misalnya ada teman kita ulang tahun, kita mengucapkan. Ada teman kita tertimpa musibah, kita juga berbelasungkawa. Itu contoh dari simpati. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu sifat empati. Empati di sini adalah perwujudan dari simpati, sudah berupa tindakan, yaitu kemampuan mengambil peranan secara efektif seseorang dalam kondisi yang benar-benar seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya setelah kita bersimpati kepada teman kita yang mengalami musibah, kita memberikan sumbangan. Nah, itu dinamakan empati. Faktor yang terakhir yaitu motivasi, yaitu berupa dorongan, rangsangan, pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut menuruti apa yang dimotivasi secara kritis dan penuh dengan tanggung jawab. Di sini misalnya seorang guru memotivasi anak didiknya untuk semangat ketika belajar. Meskipun keadaan orang tua yang kurang mampu, kita harus tetap semangat belajar. Itu contoh dari motivasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama, bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Di sini mengarah kepada kesatuan, kebersamaan, dan kerukunan. Yang kedua, kebalikannya, interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada berlawanan. Adapun interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kerjasama, di mana usaha yang dilaksanakan seseorang dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, asimilasi, proses sosial di mana dua kebudayaan yang berbeda membaur menjadi satu, menjadi budaya yang baru. Yang ketiga, akomodasi, cara menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga kepribadian dari pihak lawan tidak hilang. Yang keempat yaitu akulturasi, bercampurnya budaya asing dengan budaya asli. Yang kelima yaitu
paternalisme atau kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, itu ada 5 contoh, 5 bagian interaksi sosial yang asosiatif. Sedangkan yang disosiatif itu yang pertama adalah persaingan. Interaksi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mencari keuntungan sendiri. Jadi tidak memikirkan keuntungan dari pihak lawan. Yang kedua yaitu pertentangan, di mana interaksi antara individu atau kelompok dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang ketiga kontravensi, di sini interaksi yang ditandai dengan perasaan tidak menyukai namun secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat yaitu pertikaian, berisi tentang perselisihan yang sifatnya di alam terbuka, seperti gencatan senjata, itu dinamakan pertikaian. Lanjut, yaitu yang kedua tentang lembaga sosial. Yang akan kita pelajari lembaga sosial itu diantaranya yang pertama adalah pengertian dari lembaga sosial, syarat dari lembaga sosial, tindakan tingkatan norma dalam lembaga sosial, yang keempat jenis lembaga sosial. Yang pertama adalah pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial itu merupakan suatu proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu syarat-syarat lembaga sosial. Yang pertama yaitu sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh anggota masyarakat dalam sistem sosial. Yang ketiga yaitu norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Jadi syarat-syarat ini berurutan, mulai dari anggotanya yang setuju. Setelah setuju kemudian memiliki norma, dijiwai dan mengikuti seluruh warga masyarakat. Yang ketiga, norma tersebut harus memiliki sanksi ketika seorang anggota tersebut melakukan kesalahan. Lanjut, yang selanjutnya adalah tingkatan dari norma yang ada di lembaga sosial. Tingkatan yang pertama adalah usek atau cara. Nah, cara ini merupakan tingkatan norma yang paling bawah. Bagaimana cara mencuci tangan, membuang sampah, cara berpakaian, nah itu dinamakan tingkatan norma yang paling bawah. Yang tingkatan yang kedua itu kebiasaan. Kebiasaan kita misalnya bersalaman, berpamitan kepada guru atau orang tua ketika mau kemana saja. Yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Di sini kebiasaan yang mulai dari menjadi kebiasaan jadi tata kelakuan, di mana tata kelakuan ini contohnya ketika kita bermain HP saat berkendara, itu tata kelakuan. Itu baik apa buruk ya kira-kira? Nah, itu dinamakan tata kelakuan. Tingkatan norma yang paling terakhir yaitu adat istiadat. Kebiasaan. Di sini pasti memiliki sanksi. Norma itu pasti memiliki sanksi, mulai dari sanksi yang terendah yaitu dari cara, ini sanksi yang memiliki sanksi terendah, dikucilkan atau ditegur. Ini juga ditegur namun sudah agak ditekankan peneguran. Yang paling terakhir adalah adat istiadat. Di sini adalah sanksinya yang paling berat karena kita sudah melanggar suatu adat yang sudah disepakati bersama. Lanjut pada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama lembaga keluarga. Ini lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga keluarga ini memiliki anggota ayah, ibu, dan anak. Lanjut, fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi pemberian status. Yang terakhir fungsi pengawasan sosial. Lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Yang pertama adapun lembaga pendidikan itu merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ini. Yang kedua, macam-macam lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Adapun fungsi dari lembaga pendidikan yaitu yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan yang terakhir adalah memperpanjang masa remaja.
Lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Ini, lembaga ekonomi merupakan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Contoh dari lembaga ekonomi yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi, serta masih banyak yang lain lembaga ekonomi. Adapun fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan kegiatan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli suatu barang. Yang terakhir yaitu memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah lembaga politik. Di sini, lembaga politik itu merupakan seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut bidang politik dan mengkhususkan dirinya pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang. Beberapa contoh lembaga politik yang ada di Indonesia yaitu ada contohnya MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, sampai partai politik. Fungsi dari lembaga politik di sini sendiri yaitu yang pertama menghubungkan antara kekuasaan dan warga negara masyarakat sehingga keteraturan dan ketertiban sosial terpelihara. Fungsi yang kedua yaitu menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga sosial yang selanjutnya yaitu lembaga agama. Dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Nah, ini lembaga agama yaitu lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Contoh dari lembaga agama sendiri yaitu MUI atau komunitas gereja di Indonesia. Nah, fungsi agama ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest itu yaitu adanya pola keyakinan yang menentukan sifat hubungan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Dua, adanya upacara ritual yang melambangkan keyakinan. Dan yang ketiga, adanya pola perilaku umat yang konsisten dengan ajaran yang diyakininya. Fungsi laten di sini sebagai tempat peribadatan. Dua, semangat manusia untuk melaksanakan ajaran agama secara baik. Yang ketiga, semangat manusia untuk mengembangkan ajaran agama yang telah memacu semangat untuk mengembangkan ibadah. Lembaga sosial yang terakhir yaitu lembaga hukum. Yaitu lembaga hukum merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga hakim. Adapun contoh lembaga hukum yang ada di Indonesia yaitu KPK, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Tinggi. Lembaga hukum memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan manusia, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan yang keempat sebagai sarana untuk menjaga keadilan sosial. Bagaimana review materi mulai dari interaksi sosial sampai lembaga sosial? Semoga semuanya kita paham apa yang sudah Bu Putri jelaskan, mulai dari pengertian dari interaksi sosial, syarat, ciri, bentuk, sampai kepada jenis-jenis dari lembaga sosial. Nah, Bu Putri kasih tugas yaitu yang pertama, buatlah gambar dari salah satu lembaga sosial yang kalian pelajari. Setelah kalian menggambar, berikan keterangan minimal ada 50 kata dari keterangan itu. Kerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan. Bagaimana anak-anak, sudah paham apa belum dengan penjelasan yang Bu Putri tadi? Kalau kalian masih belum paham, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya inda hajati wa la tanzanihi ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.